Detik akhir penentuan hasil pemilu Amerika Serikat 2020 semakin menegangkan. Joe Biden tinggal butuh 6 suara elektoral lagi untuk memenangi pemilu Amerika Serikat 2020. Sementara Trump butuh 56 suara lagi. Kunci kemenangan Pilpres Amerika Serikat ada di 4 negara bagian penentu yang masih melakukan penghitungan suara. Detik-detik menjelang hasil akhir pemilu Presiden Amerika Serikat semakin panas. Aksi protes penghitungan suara di sejumlah negara bagian terus berlanjut. Di Phoenix, Arizona, para pendukung Trump berkumpul di pusat tabulasi suara, mendesak pihak berwenang menghentikan penghitungan suara di Arizona dan di negara bagian kunci dalam pemilu AS 2020. Sementara di New York, massa meminta penghitungan suara tetap diteruskan. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di Manhattan Avenue berujung ricuh. Sementara itu, patroli keamanan di Portland, Oregon diperketat pasca kerusuhan di pusat kota pasca pemungutan suara. Saat ini penghitungan suara di 4 negara bagian penentu masih berlangsung. Presiden petahana Donald Trump menilai berlarutnya penghitungan suara ini sebagai upaya penantangnya untuk menang. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've only a few states yet to be decided in the presidential race. The voting apparatus of those states are run in all cases by Democrats. We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away in secret. There's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. Sementara penantang Trump, Joe Biden, menyebut kesabaran adalah bagian krusial dalam proses demokrasi. Biden menegaskan setiap suara masuk dalam pemilu Presiden Amerika Serikat harus dihitung. Biden juga mengingatkan pendukungnya untuk tetap tenang, menanti hasil penghitungan suara. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed. Menurut The Associated Press, hingga Jumat 6 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Joe Biden unggul sementara dengan 264 suara elektoral, sementara Presiden petahana Donald Trump meraup 214 suara elektoral. Untuk menjadi presiden terpilih Amerika Serikat, calon presiden yang bertarung mesti mendapatkan 270 suara elektoral dari total 538 yang diperebutkan. 4 negara bagian penentu kini menjadi kunci kemenangan baik Trump maupun Biden. Dari keempat negara bagian penentu, Nevada memiliki suara elektoral 6. Bila Biden bisa menggenggam seluruh suara Nevada, maka sudah lengkaplah 270 suara elektoral dikemas Biden untuk memenangi pemilu Amerika Serikat. Hingga kini, Biden unggul tipis dari Trump. Sementara di Pennsylvania yang paling besar suara elektoralnya, Trump unggul tipis dari Biden. Pennsylvania memiliki suara elektoral 20. Lalu ada Georgia dengan 16 suara elektoral. Biden unggul tipis dari Trump. Berikutnya North Carolina dengan 15 suara elektoral. Trump unggul sementara dari Biden. Meski Biden memimpin sementara perolehan elektoral, kemenangan bisa saja berbalik arah. Trump harus bisa menyapu bersih suara di 4 negara bagian kunci, termasuk Alaska, jika tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Gedung Putih. Pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah mendekati akhir. Siapa sebenarnya capres yang diinginkan oleh masyarakat Amerika Serikat sendiri? Dan apa dampaknya bagi Indonesia jika Donald Trump atau Joe Biden yang menang? Kita akan bahas bersama Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Sofi. Kelihatan capek tapi pasti ikut deg-degan dan juga ikut penasaran ya?
penasaran sekali. Bu Susi begini, ini Joe Biden saat ini masih unggul sementara di suara elektoral. Ada yang bilang, ada yang sudah berani menyatakan 264 sudah dikantongi Joe Biden. Tapi beberapa media besar, saya di sini mengutip The Washington Post, dia masih agak konservatif bilangnya 253. Karena belum berani menyatakan keunggulan Biden untuk beberapa negara bagian. Tapi saat ini Trump sudah ancang-ancang mengancam bahkan mengajukan gugatan ke Supreme Court. Apakah ini bakal bisa berdampak pada hasil Pilpres, Bu Susi? Sekarang yang dituduhkan kepada Donald Trump oleh pihak Republikan sendiri adalah tidak punya bukti, tidak punya bukti pasti untuk bisa mendapatkan keputusan Supreme Court atas hal ini. Biasanya kalau diputuskan juga tidak terlalu banyak akibatnya. Misalnya dihitung kembali juga tidak banyak bedanya dengan apa yang sudah nyata sekarang ini. Anda bilang seperti itu, tapi begini, bagaimanapun Supreme Court saat ini kan tilting in favor of Republican karena dalam masa 4 tahun Donald Trump memerintah saja sudah ada 3 hakim Supreme Court yang dia pilih dan itu semuanya pasti saya bayangkan pasti condong untuk membela Donald Trump. Ini akankah dinamika ini memengaruhi, Bu Susi? Tergantung bukti yang dibawa oleh Donald Trump. Selama ini buktinya tidak ada. Jadi kemungkinan kecil bisa melakukan litigasi ke tingkat Supreme Court. Juga harus melalui pengadilan lokal dan pengadilan federal di negara bagian tertentu. Apakah lolos dari Supreme Court negara bagian untuk langsung pergi ke Supreme Court pusat. Dan itu masih diragukan kalau memang tidak ada bukti bahwa ada kecurangan, akan sangat nihil hasilnya. Oke, berarti memang tergantung bukti-buktinya, meskipun hakim Supreme Court entah di level apapun, mungkin banyak yang pro-Republikan, tapi tidak bisa serta-merta dianggap bahwa itu pasti akan menguntungkan Donald Trump ya? Betul. Oke, nah tapi kalau menurut Ibu Susi sendiri, sebetulnya siapa sih saat ini yang lebih diinginkan oleh warga Amerika Serikat untuk jadi presiden? Kalau dilihat dari promosi agitasi dari Donald Trump ya kelihatannya Amerika terbelah. Tapi kalau dilihat dari jumlah exit poll menunjukkan bahwa kelompok African Americans keluar secara masif. Waktu Hillary Clinton mereka tinggal di rumah. Lalu kelihatan lagi ada jumlah generasi baru yang ikut dalam pemilihan dan mereka cukup tinggi jumlahnya yaitu 61% dan 52% untuk memilih Joe Biden. Jadi di antara orang minoritas dan anak-anak generasi baru dalam demografi Amerika kelihatannya disitulah dan orang-orang terdidik 55% yang memilih mereka. Yang memilih Partai Demokrat maksudnya. Perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi kalau dilihat bahwa banyak kalangan yang berharap bahwa ada perubahan karena selama ini mereka tidak dihiraukan. Oke, apalagi belakangan terlihat jelas ya demonstrasi terutama sejak Black Lives Matter itu hangat lagi di Amerika Serikat. Semakin tampak ada frustrasi di sana. Tapi begini, ini kan saat ini yang dihadapi selain soal bahwa minoritas banyak yang merasa tidak didengar, Amerika Serikat jadi salah satu negara yang saat ini paling parah berhadapan dengan COVID-19. Tidak hanya soal COVID-nya, tapi juga efek ekonominya. Kalau Biden menang, menurut Bu Susi mampukah dia memperbaiki kondisi penanganan pandemi dan tentu saja berimbas pada perbaikan kondisi perekonomian? Jelas dari pribadinya, dia kebapaan. Kebapaan yang mengobati rasa kecewa rakyat Amerika yang selalu dihina-hina dan dipojokkan oleh seorang populis seperti Donald Trump yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas programnya. Saya kira mereka cukup rasional untuk kira-kira menunggu apa wawasan dari pemerintahan yang berdasarkan sains. Nah, Donald Trump tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Bu Susi begini, ini kan bukan cuma soal masalah pandemi dan juga ekonomi, tapi juga ada keteguhan demokrasi Amerika Serikat yang juga dipertaruhkan di pemilu kali ini. Saya ingin minta pendapat Bu Susi dulu.
setelah pemilihan presiden kemarin 2 kali Donald Trump mengeluarkan pernyataan. Yang pertama secara sepihak menyatakan dia unggul. Yang kedua kemarin dia mengeluarkan tuduhan-tuduhan palsu, menuding ada kecurangan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Apa imbas dari dua pernyataan Donald Trump ini terhadap demokrasi Amerika Serikat? Begini, jadi baik Republikan maupun Demokrat menghimbau sebetulnya hormatilah institusi negara. Karena kalau tidak dihormati, semua yang terpilih bagian Senat atau bagian House of Representatives juga menjadi nihil gitu ya. Jadi karena ini adalah sebuah tradisi pemilihan, sebuah demokrasi yang sudah berlangsung lama, dan lembaga-lembaga judicialnya itu cukup bisa diandalkan untuk bisa melerai konflik yang mungkin terjadi dalam pemilihan ini. Karena kita lihat penolakan-penolakan tuduhan Donald Trump itu banyak sekali, karena dia mengajukan 300 litigasi ke dalam 45 negara bagian. Tapi kebanyakan ditolak oleh hakim-hakim tingkat pengadilan negara bagian. Bu Susi, dulu kan kita selalu, saya tumbuh begitu dengan semacam dalam tanda kutip propaganda dari Amerika Serikat bahwa cara mereka berdemokrasi adalah yang paling benar. Mereka seringkali bilang bahwa ini loh negara harus demokratis, membebaskan negara-negara supaya bisa demokratis. Nah, ini saya bayangkan kalau saat ini pemilu yang terjadi di Amerika Serikat ini terjadi di negara ketiga misalkan, negara berkembang misalkan, atau misalkan di Amerika Selatan dan Amerika Serikat jadi pengamatnya, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Amerika Serikat yang itu, Bu Susi? Bisa dicontoh lembaga judicialnya. Secara yuridis, mereka bisa mengandalkan pengadilan-pengadilan setempat untuk menengahi konflik. Jadi sebenarnya trias politika masih berlaku. Kalau misalnya ada negara lain yang melakukan pelanggaran, dia bisa menunjukkan bahwa betul badan yudikatif Anda bekerja atau tidak. Nah, di sini yang membedakan antara negara yang maju dengan negara yang belum maju. Oke, jadi ini bisa jadi pertanyaan untuk ditanyakan Amerika Serikat ke dirinya sendiri. Apakah nanti yudikatif bisa benar-benar berjalan ketika proses politiknya membingungkan ini? Bu Susi, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan lanjutkan apa dampaknya, apa untungnya dalam tanda kutip kalau misalkan nanti Donald Trump atau Joe Biden menang dalam pemilu Amerika Serikat untuk Indonesia. Sesaat lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.